Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari rumah aku. Rumah aku yang tepatnya pas di depan sawah. Pagi hari ini cerah banget ya. Alhamdulillah dari acara kemarin habis turun tanah. Setelah itu Via yang tiba-tiba step panas tinggi ya. Nah, itu semuanya karena salah satu di tubuh Via itu ada luka. Lukanya itu sebenarnya itu seperti luka koreng gitu loh ya. Nah, itu entah kenapa luka itu kayak seperti ada nanahnya. Nah, usut demi usut menurut aku tapi ya ini ya. Nah, dari nanah itu, itulah yang menyebabin adik Via panas. Sampai akhirnya adik Via itu nggak kuat dan akhirnya terjadilah step. Nah, step saat itu tuh benar-benar bikin panik ya. Tapi yang teman-teman tahu ternyata dari hasil observasi dan cek darah yang sudah dilakuin sama Via, ternyata Via itu juga ada amandel dengan leukosit yang lebih dari 10.000. Aku nggak tahu apa itu leukosit ya, tahu-tahu tadi tuh dokternya itu langsung nyenter, untuk bagian dalam, kerongkongan Via ternyata memang benar-benar ada amandel. Dan itu Via sekarang lagi dijaga makanannya untuk tidak makan es, snack, dan juga, berbagai macam pantangan lah ya. Dan itu Abang Haki, Abang Sudik masih tidur, kasihan ya mereka juga kelelahan dan kecapean. Semalam mereka itu nginep di rumahnya Mama dan juga Tante Nova, dan pas abis pulang anak-anak tuh langsung pulang juga di rumah. Nah, ini aku mau beberes rumah lagi karena memang bentar lagi itu Abang Haki dan juga Abang Sudik mau balik pondok. Jadi mau nggak mau, capek nggak capek harus segera ngeberesin rumah dan juga ngeberesin semua pakaian yang ada di rumah. Jadi untuk anak-anak pondok itu mereka ngebawa cucian dan mereka pulang pun juga harus sama dengan cucian yang mereka bawa. Jadi kita harus memastikan semuanya jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kalau ada yang ketinggalan itu tuh bakalan kita itu harus maketin, harus pakai paket kurir gitu ya. Dan itu lumayan juga untuk harga paketnya. Iya, kalau cuma 1 kilo, tapi kalau lebih, kalau untuk pakaian kan biasanya lebih tuh dari 1 kilo. Kasih ke kucing kamu. Enggak, kucingnya lapar. Kucingnya lapar itu. Via, udah dikasih lagi sama Mbak Didi kamu nanti itu. Seperti biasa, Via itu kalau makan sesuatu, dia itu pasti akan ngebagiin ke kucingnya. Tapi entah kenapa, Via itu langsung ngasih semua kue-kuenya. Padahal itu kuenya itu dari Mbak Didinya. Mbak Didinya rela-rela beli untuk Via, tapi malah dia kasihkan ke kucing. Lah itulah Via. Dan ini lagi Via ke gap lagi, dia itu ngambil makanan yang ada di kulkas. Jadi di kulkas itu ada beberapa snack. Cuman karena Via itu diem-diem mau ngambil dan kepergok, ya udah alasannya itu dia mau minum susu. Ya udah dah aku suruh dia itu minum susu, abis itu aku suruh tutup lagi. Dan ini mau nyiapin nasi. Ini nasi maulidan itu. Jadi nasi maulidan itu awet banget ya karena memang banyak dikasihnya. Jadi sampai beberapa hari itu kita itu bisa makan untuk nasinya. Dan itu tadi ada sisa jadi inti nanti aku mau suapin ke adik Via. Nah, ini mau lanjutin untuk pekerjaan dapurnya supaya dapurnya tuh kinclong dan bisa kerjaan selesai. Astagfirullah kucing. Sedikit cerita aja, kemarin itu adik Via itu yang nge-step, itu benar-benar bikin kaget kita semua. Yang ada di pandangan aku, suami dan juga anak-anak aku yang lain adalah Via itu bakalan mati. Karena kalau teman-teman tahu proses stepnya Via, itu tuh sudah tangannya itu muter-muter, apa ya, tangan itu sudah kayak kaku, kayak ceker ayam yang nguncup gitu loh ya. Dan kemudian kaki itu tambah lama, tambah apa sih, tambah ngebengkok dengan sendirinya. Dan itu aku ngeliat sama Abi tuh langsung ditaruh di bawah, kemudian sama Abi dipijit, entah itu mau diapain. Aku tuh sudah mikirnya udah Via itu bakalan mati, dan aku sudah berpikiran haruskah sedekat ini, sebentar ini bersama Via, dan tahu-tahu dia sudah mati gitu loh ya. Jadi mikirnya aku tuh macem-macem, dan aku gerasa gerusuk nyari kunci, tahu-taunya malah kuncinya itu gak ada gitu loh ya. Jadi kan makin bingung gitu loh. Dan itu tuh kayaknya hanya sekejap mata aja kejadian itu, tapi melekatnya di mata kita, di hati kita, di pikiran kita, di ingatan kita, itu tuh benar-benar bikin kaget banget dah. Dan benar-benar melekat sampai sekarang proses kejadian itu semuanya. Dan sekarang sambil nunggu cucian selesai di mesin cuci, ini mau ngasih sarapan dulu adik Via, habis itu mau minum obat.
Dari ketiga anak, hanya Via aja nih yang bikin orang tuanya spot jantung. Dulu Abang Haki juga kayak gitu, tapi nggak sampai separah ini. Abang Haki itu cuma kalau sudah nangisnya lama, dia itu pasti bakal melemas, lemas, lemas, dan udah gitu. Badannya tuh dingin dan matanya pun juga dingin, bibirnya biru. Ya seperti itu dah Abang Haki. Ini benar-benar pengalaman pertama untuk aku ngelihat sendiri bagaimana itu anak step. Dan untungnya itu aku itu nggak tidur pada malam itu. Kalau tidur entah gak tahu gimana hasilnya. Jadi ini cuciannya itu kurang lebih hampir 1 minggu ya. Ini itu cuciannya anak pondok yang aku cicil 3 kali. Jadi ini baju-baju anak pondok itu dari segini ke atas. Kalau yang ini baru baju-baju kita gitu loh sama adik Via. Dan itu bantal juga aku cuci sama ini alas tidurnya anak pondok. Jadi kayak gini ya. Nah, hari ini itu kita itu kerjanya sendirian aja. Untuk Abang Haki, Abang Sodik dan juga adik Via, aku biar untuk istirahat karena kasihan mereka ya. Dan mereka nanti malam itu pengen minta untuk jalan-jalan. Yang nggak tahu nanti kita lihat abinya bisa atau enggak. Nah, ini mau dilepasin dulu dari hangernya karena ini hanger mau kita pakai untuk cucian yang selanjutnya supaya nanti bisa kita hanger semuanya. Dan untuk pakaian ini kita taruh dulu, nanti mau aku lipetin semuanya dan juga sekalian aku setrika. Nah, untuk bunda-bunda di luar sana gimana? Apa punya juga cerita yang sama ketika bunda-bunda melihat anak bunda step? Nah, kalau di sini setelah aku searching-searching Google, katanya sih step itu beraneka ragam ya bunda ya. Tapi ya semoga aja kita masih dalam lindungan Allah. Dan alhamdulillahnya di sini ada Abang Haki dan juga Abang Sodik yang lihat semuanya. Jadi bisa jadi tempat pelajaran untuk mereka supaya mereka kalau punya gatal-gatal itu nggak terlalu dikopek-kopekin, nggak terlalu digaruk-garukin supaya apa? Supaya nggak jadi infeksi untuk ke badannya. Dan juga jadi pelajaran buat mereka kalau sudah infeksi tinggi berakibat fatal seperti adik Via. Jadi Abang Aki dan juga Abang Sodik lebih berhati-hati untuk menjaga badannya sendiri. Nah, semuanya ini sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai semua. Ini mau tinggal istirahat dan mau ngasih makan anak-anak ya. Ini mau dilanjutkan nanti sore aja. Semoga nanti sore bisa kering semuanya. Alhamdulillah ini sudah sore hari. Ini lanjut mau ngelipatin baju dulu. Abang Aki, Abang Sulik juga masih tidur istirahat sore. Dan ini untuk pakaiannya ada yang masih kering dan juga ada yang masih basah. Ini mau lanjutin untuk lipat-lipatin semua lipatan untuk anak pondok ya. Dan ini beberapa pakaian yang sisaan tadi yang masih belum dilipat. Nah, ini semua bantal dan juga selimut-selimut ini kita rapikan dulu. Itu Abang Sudik sudah bangun langsung main aja sendiri dan ini mau diberesin dulu semuanya. Nah, itu tadi ya teman-teman cerita aku tentang anak step. Untuk teman-teman sendiri gimana? Semoga anak-anak kita terhindar dari namanya step dan semoga untuk adik Via nggak bisa terulang lagi dan bisa terus sehat-sehat semuanya ya. Sekian saja video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.